Soal Bahasa Indonesia kelas 6 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 3 Taman Nasional dan Situs Warisan Dunia. Perhatikan cerita berikut. Legenda Putri Komodo. Pada zaman dahulu di Kepulauan Komodo tinggallah seorang pria bernama Empu Najo dan istrinya, Lea. Mereka tinggal di Teluk Lohlawi di Gilimana. Di sana Empu Najo terpilih menjadi kepala desa. Namun, desa tersebut terus diserang oleh orang-orang dari suku Bajo yang tak segan menjarah dan mengobrak-abrik desa mereka hingga luluh lantak. Mengapa warga desa Najo memutuskan untuk pindah ke gunung? A. Karena gunung memberikan pemandangan indah. B. Karena desa mereka sering diserang oleh suku Bajo. C. Karena gunung memiliki banyak makanan. D. Karena desa tersebut terkena banjir. Jawabannya yang B. Perhatikan cerita berikut. Dengan berat hati, Empu Najo sendiri yang membantu Lea melahirkan bayi mereka. Ketika itu angin menari-nari membawa masuk daun-daun di luar melalui jendela dan mengelilingi Lea. Wajah Lea bersinar seperti bulan purnama. Kemudian Empu Najo terkejut. Dia merasa ada sesuatu yang aneh. Sungguh aneh. Lea melahirkan seorang bayi laki-laki dan seorang kembaran perempuan yang bentuknya jauh dari manusia. Kulitnya bersisik, berbintik-bintik, matanya hitam, dan dia memiliki ekor. Empu Najo menatap anak perempuannya yang sangat mungil, namun penampakannya seperti kadal raksasa yang berkelana di sabana di batas desa. Anakmu laki-laki, kata Empu Najo ragu-ragu, sambil menatap istrinya. Tapi sayangnya, ruh sudah meninggalkan jasad Lea. Apa yang terjadi saat Lea melahirkan anaknya? A. Dia melahirkan dua anak laki-laki. B. Dia melahirkan satu anak manusia dan satu anak yang menyerupai komodo. C. Dia melahirkan anak perempuan yang sangat cantik. D. Dia melahirkan kembar identik. Jawabannya yang B. Meski orang tidak lagi mengganggu ternak warga, dia tetap menjadi buah bibir penduduk desa. Mereka curiga ada komodo yang tinggal bersama mereka di desa. Untungnya, ayah dan kakaknya tetap melindungi orang dan menunjukkan kasih sayangnya. Malahan, si Gerong lebih suka bermain dengan adiknya daripada dengan anak-anak lain. Dua bersaudara ini memanjat pohon bersama, atau mengejar kalkun ke dalam hutan. Suatu hari, Orah hilang. Dia meninggalkan rumah ketika matahari baru bangun dan jejaknya menunjukkan bahwa dia menuju hutan. Apakah dia akan kembali? Tanya si Gerong pada ayahnya dengan air mata yang membanjir. Ya, jangan khawatir, dia akan kembali, balas Empu Najo. Tapi dia sendiri juga tampak cemas. Orah akhirnya kembali ke rumah malam itu. Namun, semakin hari dia semakin lama meninggalkan rumah dan hanya kembali sesekali. Sampai suatu pagi, si Gerong menemukan adiknya di tepi ranjangnya. Mereka saling menatap lama dan kemudian Orah berpaling dan pergi. Si Gerong tahu bahwa kali ini, Orah tidak akan kembali. Mengapa Orah mulai meninggalkan desa lebih sering? A. Karena dia ingin berburu kijang. B. Karena dia merasa lebih nyaman tinggal di hutan. C. Karena dia dikejar oleh warga desa. D. Karena dia tidak suka tinggal bersama kakaknya.
Jawabannya yang B. Apa pesan utama yang bisa diambil dari kisah legenda Putri Komodo? A. Perlunya menjaga hubungan dengan alam dan hewan. B. Harus selalu waspada terhadap serangan musuh. C. Pentingnya memiliki pemimpin yang bijaksana. D. Kita harus selalu melindungi keluarga. Jawabannya yang A. Contoh majas metafora di bawah ini adalah A. Matanya indah seperti bintang kejora. B. Pohon nyiur melambai-lambai tertiup angin. C. Dia dianggap sebagai anak emas oleh orang tuanya. D. Ayah bekerja keras membanting tulang demi keluarganya. Jawabannya yang C. Contoh kalimat yang menggunakan majas asosiasi adalah A. Hatinya hancur berkeping-keping. B. Wajahnya bersinar seperti bulan. C. Angin menari-nari di antara dedaunan. D. Ayah bekerja keras membanting tulang. Jawabannya yang B. Kalimat yang mengandung majas personifikasi adalah A. Buah hati mereka tumbuh besar dengan baik. B. Angin menari-nari di antara dedaunan. C. Matanya indah seperti bintang kejora. D. Dia dianggap anak emas oleh orang tuanya. Jawabannya yang B. Kalimat, ayah bekerja keras membanting tulang demi keluarganya, merupakan contoh majas. A. Hiperbola. B. Metafora. C. Personifikasi. D. Asosiasi. Jawabannya yang A. Bacalah catatan perjalanan ini. Bertemu orangutan di Taman Nasional Tanjung Puting akhir pekan kali ini, kami sekeluarga mengunjungi Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Pagi hari kami mendarat di bandar udara terdekat di kota Pangkalan Bun. Dari Bandara Iskandar, kami mengendarai mobil selama setengah jam menuju Pelabuhan Kumai. Sudah lama aku memimpikan perjalanan ini, sejak aku membaca buku tentang Birute Galdikas. Ibu yang menyarankan aku membaca buku itu. Ibu mengatakan bahwa Birute Galdikas adalah peneliti dan aktivis yang membantu upaya pelestarian orang-utan dan hutan hujan tropis. Di Tanjung Puting ini kami akan mengunjungi 3 pusat rehabilitasi orang-utan. Tujuan pusat rehabilitasi adalah merawat orang-utan korban pembakaran hutan serta penebangan liar dan mengembalikan mereka ke habitat aslinya. Mengapa penulis sangat ingin mengunjungi Taman Nasional Tanjung Puting? A. Karena ingin melihat tempat tinggal orang-utan. B. Karena terinspirasi oleh buku yang ditulis oleh Birute Galdikas. C. Karena dia ingin berlibur bersama keluarganya. D. Karena ingin pergi ke tempat yang dekat dengan kota. Jawabannya yang B. Perjalanan kali ini istimewa karena kami tidak bermalam di penginapan, tetapi di rumah perahu atau yang biasa disebut kelotok. Jalan masuk ke Taman Nasional hanya bisa dilalui dengan menyusuri Sungai Sekonyer. Setelah menyusuri sungai selama 3 jam dengan pemandangan pohon-pohon nipah, kami istirahat makan siang.
Makanan dimasak di dapur kelotok di tingkat bawah, sementara tingkat atas digunakan untuk duduk-duduk dan tidur. Apa yang membuat perjalanan penulis ke Taman Nasional Tanjung Puting istimewa? A. Mereka menginap di hotel mewah. B. Mereka tinggal di rumah perahu atau kelotok. C. Mereka melakukan perjalanan ke beberapa kota. D. Mereka bertemu banyak orang di Taman Nasional. Jawabannya yang B. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Pusat Rehabilitasi Orang Utan? A. Mendidik pengunjung tentang cara memelihara hewan. B. Mengembalikan orang utan yang terancam punah ke habitat aslinya. C. Menjual buah-buahan kepada pengunjung. D. Mengadakan festival tahunan untuk memperkenalkan orang utan. Jawabannya yang B. Apa yang dimaksud dengan fakta? A. Pendapat yang bisa diperdebatkan. B. Informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya. C. Perasaan seseorang terhadap suatu hal. D. Sebuah pandangan pribadi. Jawabannya yang B. Mana yang merupakan opini? A. Sungai di Taman Nasional Tanjung Puting sangat indah. B. Tanjung Puting adalah taman nasional yang terletak di Kalimantan. C. Pengunjung harus mengikuti aturan di Taman Nasional. D. Pada tahun 2019, banyak pengunjung datang ke Tanjung Puting. Jawabannya yang A. Kalimat mana yang merupakan fakta? A. Perjalanan menggunakan kelotok sangat menyenangkan. B. Kelotok adalah perahu bermotor yang digunakan di sungai. C. Hutan di Tanjung Puting sangat misterius. D. Pemandangan di malam hari sangat menakjubkan. Jawabannya yang B. Pernyataan mana yang dapat dianggap opini? A. Tom, orangutan, hidup di Kemblaki. B. Orangutan sangat cerdas dan memiliki emosi. C. Profesor Birute Galdikas mempelajari orangutan sejak 1971. D. Kawasan Tanjung Puting adalah habitat orangutan. Jawabannya yang B. Apa perbedaan utama antara opini dan fakta? A. Opini selalu benar, sedangkan fakta tidak. B. Fakta dapat dibuktikan, sedangkan opini bersifat subjektif. C. Opini dapat diterima oleh semua orang, fakta tidak. D. Fakta adalah pernyataan yang sulit dipahami. Jawabannya yang B. Apa yang dimaksud dengan kalimat langsung? A. Kalimat yang tidak menggunakan tanda petik. B. Kalimat yang diucapkan secara langsung oleh pembicara. C. Kalimat yang menggunakan kata hubung. D. Kalimat yang tidak ada hubungannya dengan pembicara.
Jawabannya yang B. Manakah dari kalimat berikut ini yang merupakan kalimat tidak langsung? A. Saya ingin pergi ke pasar, kata Budi. B. Ibu berkata bahwa saya harus belajar lebih giat. C. Apakah kamu sudah makan? Tanya ayah. D. Hujan turun deras sekali, ujar Rina. Jawabannya yang B. Ciri-ciri kalimat tidak langsung adalah A. Menggunakan tanda petik 2. B. Menggunakan kata hubung seperti bahwa atau agar. C. Memisahkan dengan tanda koma sebelum petikan. D. Huruf pertama di awal petikan menggunakan huruf kapital. Jawabannya yang B. Mana dari kalimat berikut ini yang menggunakan kalimat langsung dengan benar? A. Dia mengatakan bahwa cuaca hari ini cerah. B. Saya tidak tahu, ujarnya. C. Dia bertanya apakah kita sudah siap. D. Ibu mengingatkan bahwa kita harus pulang sebelum gelap. Jawabannya yang B. Ubah kalimat langsung berikut ke dalam kalimat tidak langsung. Saya sangat senang bertemu kalian, kata Ani. A. Ani mengatakan bahwa dia sangat senang bertemu kami. B. Saya sangat senang bertemu kalian, kata Ani. C. Ani bertanya apakah kami sudah bertemu. D. Ani menginginkan agar kami bertemu. Jawabannya yang A. Jawabannya yang B. Provinsi mana yang mengalami kebakaran hutan dan lahan paling sedikit pada tahun 2019? A. Kalimantan Barat. B. Kalimantan Tengah. C. Nusa Tenggara Barat. D. Sumatera Selatan. Jawabannya yang C. Bagaimana perbandingan kebakaran hutan dan lahan antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah? A. Kebakaran di Kalimantan Barat lebih banyak daripada di Kalimantan Tengah. B. Kebakaran di Kalimantan Barat sedikit lebih kecil daripada di Kalimantan Tengah. C. Kebakaran di Kalimantan Tengah lebih sedikit dibandingkan dengan Kalimantan Barat. D. Tidak ada perbandingan antara kedua provinsi tersebut. Jawabannya yang B. Perhatikan cerita berikut. Di Taman Nasional Tanjung Puting, bayi orangutan diberi nama sesuai huruf awal nama ibunya. Ini untuk memudahkan pendataan dan silsilah. Misalnya ibunya bernama Rini, anaknya bernama Ricak dan Rimba. Ibu bernama Sri, anaknya bernama Siti. Di kebun binatang di luar negeri, bayi-bayi orangutan juga dinamai dengan nama-nama Indonesia, misalnya Raja di kebun binatang di Leipzig, Jerman, serta Malu dan Maimunah yang menghuni kebun binatang Melbourne, Australia. Di Taman Nasional Tanjung Puting, bayi orangutan diberi nama sesuai huruf awal nama ibunya. Jika ibu orangutan bernama Lina, nama yang tepat untuk bayi-bayinya adalah A. Budi, Beni, dan Bunga. B. Lili, Lona, dan Lucky.
C. Rina, Rudi, dan Rani. D. Dedi, Dira, dan Dewi. Jawabannya yang B. Di kebun binatang di luar negeri, bayi orangutan juga dinamai dengan nama-nama Indonesia. Apa nama bayi orangutan yang tinggal di kebun binatang Melbourne? A. Malu dan Maimunah. B. Rini dan Richard. C. Sri dan Siti. D. Rimba dan Raja. Jawabannya yang A. Perhatikan teks berikut. Museum Manusia Purba Sangiran. Museum Sangiran adalah museum yang menggambarkan kisah manusia purba yang ditemukan di situs penggalian arkeologi Sangiran. Situs ini terletak di Kabupaten Sragen, sekitar 17 km dari kota Solo, Jawa Tengah. Fosil-fosil binatang, manusia purba, dan artefak yang ditemukan di Sangiran berusia 1,8 juta tahun yang lalu hingga 150.000 tahun yang lalu. Museum Sangiran memiliki 3 ruang pamer, 1 ruang audiovisual untuk menonton film sejarah manusia Jawa dan lokasi lahar purba yang memuat lapisan-lapisan tanah yang berusia jutaan tahun. Berapa jumlah ruang pamer yang ada di Museum Sangiran? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Jawabannya yang C. Perhatikan teks berikut. Di ruang pamer 1 dipamerkan fosil-fosil manusia purba dan binatang yang ditemukan di situs Sangiran. Koleksi situs Sangiran lebih dari 13.000 fosil. Koleksi yang dipajang di museum hanya sekitar 30% dari seluruh penemuan di situs tersebut. Museum Sangiran mempunyai ciri khas sebagai museum yang dinamis dan saintifik, bukan museum yang statis. Apa yang menjadi ciri khas dari Museum Sangiran? A. Museum yang selalu tutup pada akhir pekan. B. Museum yang memiliki koleksi fosil yang statis. C. Museum yang dinamis dan sering ada penemuan baru. D. Museum yang hanya memamerkan artefak tanpa fosil. Jawabannya yang C. Perhatikan teks berikut. Ruang pamer 2 berisi urut-urutan kehidupan manusia mulai dari manusia purba sampai dengan manusia modern. Di ruang kedua ini, kita bisa melihat audiovisual yang memperlihatkan proses terjadinya alam semesta, mulai dari Big Bang, awal kehidupan, evolusi, dan migrasi. Penelitian manusia purba di Indonesia yang dipelopori oleh Eugene Du Bois pada tahun 1891, dan dilanjutkan oleh G. H. R. von Koenigswald yang melakukan penelitian pada akhir tahun 1930-an. Di ruang ini juga terdapat diorama situs penggalian untuk menunjukkan cara kerja para ilmuwan mencari fosil dan artefak. Siapa yang mempelopori penelitian manusia purba di Indonesia pada tahun 1891? A. G. H. R. von Koenigswald. B. Eugene Du Bois. C. Charles Darwin. D. Alfred Wallace. Jawabannya yang B. Apa arti kata fosil dalam konteks arkeologi? A. Benda yang terbuat dari batu.
B. Sisa-sisa atau jejak makhluk hidup yang telah punah dan terawetkan dalam lapisan bumi. C. Tempat di mana artefak disimpan. D. Proses perubahan bentuk makhluk hidup selama waktu. Jawabannya yang B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.